Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. 982 Solar Gracia FM Hits Music terbaik. Halo kawan Solar Gracia, sekarang kita bersama Bu Fuji ya, seorang psikolog klinis. Dan kita mau bincang-bincang nih kawan Solar Gracia tentang gimana sih caranya ngurangin stres di tempat kerja. Dan juga gimana sih buat work from hurt gitu ya. Oke, halo Ibu Fuji, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan udah mulai rutinitas bekerja seperti biasa ya Bu ya? Iya, sejak 2022 Senin akhirnya kembali kepada kenyataan. Oh, kembali ke rutinitas dunia nyata Bu ya? Oke, betul. Oke nih Zalvi, ini mau tanya nih Bu ya. Ini kan kita menyambut tahun baru ya 2022. Tentunya semangat kita harus baru juga nih Bu. Nah, masalahnya untuk memulai pekerjaan di tahun 2022 ini agak berat-berat juga gitu, agak nggak gampang juga, agak berat hati kadang dilaksanain, soalnya kadang kita udah dihantui gitu ya sama pikiran tentang rutinitas, belum lagi atasan kalau marah-marah di tempat kerja ataupun hal yang ya kadang itu bikin momok gitu di pikiran kita. Nah, untuk mengurangi momok-momok itu Bu ya, dan kita mulai semangat lagi buat nata hati, kerja lagi. Mungkin Ibu ada saran gak ataupun tips-tips nih buat kawan Solar Gracia yang lagi dengerin nih? Oke, wah ini berat sekali ya pertanyaannya ini. Oke, ya gimana ya, kita udah 2022 gitu ya, nggak kerasa gitu. 2 tahun itu seperti nggak ada. Jadi 2019 akhir, 2020, 2021, sekarang 2022 itu memang waktu itu terasa singkat. Dan jangan lupa ya, kalau kita sekarang mau gimana ya biar semangat lagi ya, mungkin yang pertama kita harus pahami dulu, aware dulu dengan kondisi kita sekarang tuh seperti apa. Nah, tidak dipungkiri bahwa selama pandemi 2 tahun ini kita merubah, ada satu kebiasaan yang berubah. Dan sekarang di 2022 kita tuh kebiasaannya harus berubah lagi gitu ya. Karena kan sekarang udah mulai harus full kerja, udah boleh, sekolah udah full. Kalau kemarin-kemarin masih bisa WFH, mungkin sekarang udah full lagi gitu ya. Jadi itu adalah satu kondisi di mana kita harus penyesuaian nih. Ada sesuatu yang baru nih. Nah, langkah pertama harus dilakukan adalah aware, sadar ya kondisinya memang sekarang begini gitu. Sama seperti misalnya, wah teman saya kok rese banget ya di kantor gitu. Terus kemudian bos saya kok suka marah-marah ya, kayaknya nggak ada hari itu tanpa marah-marah gitu ya. Ya sadari kondisinya bahwa kita berada di circle, berada di satu pekerjaan di mana teman kita rese, bos saya suka marah-marah gitu. Nah sebenarnya teman rese kemudian bos suka marah-marah itu akan menjadi problem atau tidak, itu bergantung pada bagaimana kita melihat atau kita memandang, mempersepsikan dari sudut pandang mana kita akan melihat kayak gitu sih. Jadi pertama kita harus aware dulu, dilihat dengan objektif ya. Jangan begini gitu. Sebenarnya teman kita itu tidak rese-rese banget, tetapi karena kita udah ngebawa beban mental di dalam diri kita dengan hiruk pikuk masalah yang terjadi di dalam diri kita gitu ya. Itu lantas kemudian dijadikan sebagai alasan teman saya rese, padahal diri kita nih yang belum selesai kayak gitu. Jadi kayak ada beban-beban psikis gitu ya, ataupun ini ya yang masih nempel di diri kita, kemudian di trigger gitu Bu ya sama teman, atasan mungkin. Nah, itu tadi kan Ibu bilang kalau kita harus menilai secara objektif ya. Nah, ini kan gampang-gampang susah Bu ya, apalagi kadang otak itu menilainya subjektif gitu Bu. Nah, kita biar bisa gitu ya menilai sesuatu di lingkungan kerja kita itu secara objektif, gimana nih Bu? Gimana ya biar bisa kita melihat segala sesuatunya secara objektif ya. Yang pertama memang bukan sebuah keharusan, ini mumpung tahun baru ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat tuh di awal tuh misalnya ada resolusi katanya kan. Nah, resolusi itu kan hasil dari introspeksi diri harusnya ya. Jadi saat ini catatan juga, kenapa sih resolusi saya itu tidak tercapai? Jangan-jangan resolusi yang kita bikin itu bukan hasil evaluasi. Nah itu dia. Jadi kalau kita mau lihat diri kita secara objektif, maka ya evaluasinya dari mana gitu ya. Gampang aja deh gitu, sehari ini apa sih yang membebani kita hari ini, apa sih yang membuat kita bahagia.
Itu Oke. aja dulu kayak di kalau kita di ya agak sedikit agama ada malaikat pencatat gitu kan ya. Jadi dicatat nih perbuatan buruk apa yang kita lakukan hari ini, itu perbuatan baik apa yang kita lakukan hari itu adalah cara paling gampang untuk kita bisa melakukan introspeksi diri. Artinya Oke. apa? Misalnya kita hari ini punya target gitu ya. Nggak usah setahun, target itu sehari. Sehari udah saya nggak misuh misalnya sekali gitu ya. Atau dari 10 saya dikurangi jadi 9 misalnya. Oke. Nah, itu adalah salah satu cara melihat segala sesuatu secara objektif yang paling mudah untuk kita lakukan gitu. Oke, itu ya. Jadi kayak kita bikin gratitude journal gitu mungkin Bu ya, atau Betul. nulis apa sih hal yang bikin kita bahagia hari ini dan apa juga kesalahan yang udah kita lakukan supaya kita bisa introspeksi nih. Nah, balik lagi ke topik Bu. Gini kan kadang kita kan bekerja ya. Bekerja ini kadang nggak murni dari hati. Mungkin kita kerja itu tujuannya masing-masing ya. Ada yang untuk mencukupi penghasilan, ada yang karena ya harus kerja karena banyak tanggungan, dan kadang kita nggak maksimal gitu Bu melakukan segala sesuatu tuh karena kita nggak dari hati gitu, hanya fokus sama salary mungkin ya, not from heart. Nah, Oke. gimana sih Bu tips-tips mungkin supaya kita kerja ini lebih enjoy, lebih dari hati juga, supaya enak juga kita di pekerjaan juga lebih produktif gitu juga gitu Bu, menyelesaikan amanat dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya gitulah ya. Oke, ya jadi gimana ya gitu. Yang pertama memang kembali lagi ya, karena kalaupun dalam pekerjaan, satu hal yang perlu kita sadari dulu adalah kita tujuannya bekerja ini buat apa. Oke, ada tadi kalau misalnya ya saya bekerja ini terpaksa gitu loh. Yang memaksa Anda siapa? Oke. Ya, jadi harus sampai segitunya. Yang memaksa saya ini siapa buat bekerja ya? Karena ada tanggungan keluarga gitu. Kenapa harus Anda yang menanggung? Oke. Jadi kembali ke sana itu. Jadi kita harus pahami dulu apa nih yang membuat saya mengharuskan diri saya bekerja itu siapa, kemudian apa yang membuat saya harus bekerja itu apa. Kalau kita sudah menemukan, oh iya saya harus bekerja karena saya memiliki tanggungan berupa keluarga, misalnya ada berapa puluh keluarga yang harus saya tanggung, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, yang mengharuskan Anda itu siapa? Ya diri Oke. saya sendiri kan, saya nggak enak lah gitu misalnya. Nah, kalau misalnya sekarang kita lihat baik-baik, Anda merasa bertanggung jawab atas keluarga itu dan saya merasa tidak enak. Oke. Ketika kita merasa tidak enak, kita tidak ikhlas gitu ya dalam melakukan itu, impactnya apa pada diri kita? Misal nih, sama-sama kita bekerja 7 hari dalam seminggu atau misalnya 5 hari dalam seminggu. Kita lakukan dengan, kenapa sih harus saya yang bertanggung jawab? Kenapa saya harus melakukan semuanya? Kenapa yang saya dengan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kira-kira penghasilan kita sebulan itu akan habis buat apa? Apakah benar-benar habis buat keluarga yang kita tanggung atau habis untuk healing stres yang kita bikin sendiri gitu kan ya? Iya itu Nah, Bu. gitu. Gimana? Jadi jangan-jangan kita bekerja ini banyak menghasilkan uangnya habis buat healing gitu ya. Kalau Benar bahasanya anak sekali. sekarang kan seperti itu gitu. Nah, ditimbang lagi cobaan yang kedua, ya memang kita punya tanggung jawab, tapi dengan tanggung jawab itu membuat saya bekerja, dan pekerjaan saya memang murni untuk tanggung jawab keluarga tanpa embel-embel ada yang mengharuskan. Itu akan jauh lebih baik. Kita nggak perlu ngeluarin duit banyak buat healing. Oke, jadi ini ya, kita nggak perlu merasa tertuntut, nggak perlu merasa wah ini harus nih, harus. Jatuhnya kita malah nggak ikhlas Bu ya menjalaninya Betul. ya, dan itu jadi beban juga buat diri kita sendiri, dan kita akhirnya berlari ke healing tadi ataupun melampiaskan ke hal negatif mungkin Bu ya, makan Betul. yang berlebihan, tidur berlebihan, ataupun ngerokok berlebihan juga gitu Bu ya. Oke, ini bener banget kawan Selak Gracia, dan work from heart ya, bekerja itu dari hati gitu kawan Selak Gracia ya, supaya kita lebih produktif juga dan juga lebih enjoy gitu ya, menghadapi dinamika di tempat kerja tentunya. Anyway, Bu Fuji, aku mau tanya nih, kan di tempat kerja kan pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Dan gimana sih Bu cara kita untuk mengenali ini tuh layak dikatakan sebagai masalah atau enggak? Atau gimana sih cara ngenalin masalah-masalah itu tadi Bu? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang masalah ini sebenarnya adalah pintu gerbang menuju stres
ya. Nah, Pintu gerbang menuju stres gitu ya. Oke, masalah kita definisikan apa sih masalah itu gitu ya. Masalah itu adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. oke. Harapannya ketika saya bekerja, saya mendapatkan teman-teman yang baik, saya tidak mendapatkan tekanan, saya mendapatkan atasan yang baik. Kenyataannya adalah Waduh. sebaliknya. Nah, ini menjadi problem, menjadi masalah. Masalah yang banyak itu, ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan itu kemudian lama-lama menjadi tekanan. Oh. Tekanan ini namanya stresor. Stresor ya. Ya, tekanan itu akan menjadi stres. Jadi ketika seseorang stresornya udah over nih, udah banyak banget gitu ya, Oke. sistem imun psikologisnya udah nggak kuat, jadilah dia kemudian menjadi tertekan. Menjadi stres ya, Alright. kondisinya menjadi stres gitu. Tetapi gitu ya, sebenarnya masalah ini bisa menjadi stresor, menjadi tekanan yang akan berpengaruh atau berdampak negatif atau tidak, itu kembali lagi bergantung pada kita. Oke. Ya, jadi kenapa bergantung pada kita? Karena stres itu ya, tekanan itu tidak selamanya membuat seseorang itu menjadi tidak produktif kalau dalam bekerja. Oke. Karena sebenarnya kita bisa mengelolanya dengan tepat, mengelolanya dengan baik. Coba kalau misalnya ada bola bekel dilempar gitu ya, Oke. kan dia bisa mental, bukan tenggelam. Iya. Kita mau jadi bola bekel atau jadi batu gitu kan? Kalau batu ya udah di situ aja gitu ya. Kalau Oke. bola bekel kita akan menjadi ketika dia dilempar dia akan melambung lebih jauh kayak gitu, dan itu pilihan di kita gitu ya. Jadi kenali dulu, nih masalah saya apa sih? Harapan saya itu yang tidak sesuai dengan kenyataan itu ke apa? Terkait salary-nya kah? Manajemennya kah? Orangnya kah? Atasan kah? Teman kah? Atau yang mana? Kita Oh. pahami dulu mana nih yang menjadikan problem bagi kita, menjadi masalah. Ketika kita sudah tahu masalahnya, oh ternyata ini nih yang bikin saya tertekan, ini nih yang bikin saya menjadi tidak produktif, ini nih yang membuat saya tidak nyaman masuk kerja misalnya. Setelah itu baru kita selesaikan gitu. Oke, jadi langkah pertama itu kita mengenali masalahnya dulu, terus kayak mengkondisikan diri kita ya. Kita nih maunya apa gitu, dengan masalah itu kita bisa ngerespon seperti apa gitu ya. Oke. Apakah dengan seperti tadi ya perumpamaan bola bekel, kita mau jadi batu ataupun bola bekel itu semuanya di tangan kita, Bu ya. Betul. Nah, kadang kan kalau udah kena masalah nih, udah kena problem, kita tuh kayak jatuhnya hopeless aja, kayak putus asa aja, udah nggak mau bahkan untuk melakukan tugas yang paling dasar ya, atau berkomunikasi aja ya dengan rekan kerja mungkin ataupun atasan tuh kita udah males gitu, Bu. Nah, cara kita supaya kita bisa ngerespon masalah stresor itu dengan baik itu gimana, Bu? Biar kita biar juga nggak ngelakuin hal yang kurang etis juga gitu di tempat kerja. Oke, jadi setelah kita memahami kondisi kita, memahami diri kita, coba kemudian kita beranjak keluar diri kita itu orang lain. Kira-kira kenapa ya orang itu kok seperti itu? Pahami juga bahwa orang punya harapan pada kita. Bukan cuma kita punya harapan pada orang lain. Jadi orang lain juga punya harapan pada kita. Sehingga ketika harapannya orang lain ke kita itu kemudian tidak terpenuhi, maka itu akan menjadi masalah bagi dia. Oh. Jadi setelah kita paham apa yang menjadi masalah kita, kemudian kita lihat apa nih yang dari diri kita yang membuat masalah juga bagi orang lain gitu ya. Karena kan dalam kehidupan itu kita nggak hidup sendiri, ada interaksi di sana, di mana setiap orang pasti punya harapan dengan orang yang lain, ada keinginan kepada orang lain gitu kan. Nah itu kemudian disatukan. Makanya kalau dalam pekerjaan itu kan kita nggak bisa bekerja sendiri gitu ya, harus ada Oke. komunikasi. Nah caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik adalah ketika kita sudah kembali ke dalam diri kita lihat apa yang menjadi problem yang ada dalam diri kita, kemudian kita keluar apa sih yang membuat orang itu tidak nyaman dengan kita, atau apa sih yang memicu atau membuat orang itu rese gitu ya, atau misalnya atasan itu kenapa kok marah-marah gitu ya. Iya. Karena pada dasarnya begini, tidak ada manusia yang jahat. Oke. Yang ada adalah manusia yang pernah terluka yang belum sembuh. Oke. Nah, manusia kalau kita mau terluka. memahami orang seperti itu, oke, kenapa ya atasan saya kok suka marah-marah? Ada apa dengan beliau? Ya bisa jadi beliau juga mendapatkan pressure dari atasannya lagi gitu kan ya. Yang kemudian karena pressure, karena luka-luka itu yang tidak bisa beliau handle dan kemudian dilimpahkan kepada kita. Nah, ketika kita menyadari hal itu, kita tidak akan menjadikan marah-marah itu sebagai sesuatu yang akan mengganggu kita. Kita akan jadikan marah-marah itu sebagai kasihan ya gitu ya, dia tidak bisa punya penyelesaian yang oke gitu ya, sehingga Oke. dia caranya seperti itu. Yang muncul di dalam diri kita adalah empati, bukan rasa marah. Oke. Ketika yang muncul dalam diri kita adalah empati bukan rasa marah, kita nggak stres Oke. gitu. Jadi memaklumi, Bu ya. Jatuhnya kita
mengetahui, menggali ini kenapa ya kok bisa gitu, terus kita jatuhnya bisa memaklumi, bisa punya empati dan juga nggak ngerasa terganggu ya dengan sikap-sikap rekan kita mungkin ataupun atasan kita gitu ya. Betul banget. Oke, wow, ini kayak ilmu banget ya konselor Gracia ya, secara gitu kan. Hidup zaman sekarang itu gampang banget ya, ada ketersinggungan ataupun ada pergesekan dan kita kadang nggak bisa menyelesaikannya dengan baik nih. Oke, jadi kalau tadi kita udah ngebahas tentang apa itu masalah, kemudian apa yang membuat kita stres gitu dan lain sebagainya, kan tadi sudah kita menyadari bukan hanya sadar dengan diri kita, karena kita makhluk sosial, kita juga harus menyadari kondisi orang lain. Dengan begitu kita akan menjadi jauh lebih tenang. Kalau berikutnya mungkin gimana sih kita menyeimbangkan semuanya gitu ya. Oke, kita nggak bisa milih salah satu dong, nggak bisa milih Iya. ya udahlah kita nggak usah kerja gitu ya, rebahan aja juga nggak bisa, nggak punya duit juga pusing ya. Aduh, tanggungannya ini nih dikejar-kejar orang ke rumah nanti nih ya. Betul gitu. Jadi mungkin ngebahas gimana sih menyeimbangkan. Jadi sebenarnya kita itu kalau itu sih bukan pilihan. Kalau misalnya saya bekerja atau tidak, ya itu bukan pilihan gitu. Apalagi orang dewasa. Kalau di psikologi orang dewasa itu salah satu tugas perkembangannya adalah mandiri dan bekerja gitu ya. Oke. Itu adalah salah satu tugas perkembangannya dia. Karena dia sudah dewasa, sudah tidak lagi dihidupi gitu ya. Oke. Malah kan menghidupi gitu ya kalau dia Menghidupi. nanti sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih menyeimbangkan itu gitu ya? Karena kita nggak bisa milih gitu. Sekarang itu fenomenanya banyak sekali, resign dalam kurun waktu yang nggak lama. Oke. 2 minggu kerja udah resign. Aduh. 3 minggu kerja udah resign, sebulan kerja udah resign, 3 bulan kerja udah resign gitu. Banyak sekali keluhan-keluhan, aku nggak sanggup, aku nggak betah, dan lain sebagainya lah, banyak sekali alasan-alasan itu. Oke, itu bukan sesuatu yang akan saya katakan bahwa salah ketika kamu resign gitu ya. Ya itu pilihan, bukan sepenuhnya salah juga. Tetapi coba kembali lagi. Kalau tadi saya ngebahas kenapa sih saya memilih bekerja, apa yang membuat saya bekerja. Sekarang saya lebih spesifik lagi. Pekerjaan yang seperti apa? Ini penting. Oke. Jadi pekerjaan yang seperti apa sih yang harus kita pilih gitu ya. Jadi sebenarnya kalau nih terutama biasanya di fresh graduate gitu ya, ada tuh lowongan pekerjaan yang semua jurusan bisa gitu ya. Oke. Nah itu tuh rentan sekali orang-orang dengan jurusan apapun tuh masuk, padahal sebenarnya bukan dia banget. Oke. Jadi ketika karena ini bukan dia banget, dia bakal tersiksa. Boro-boro mau bekerja dari hati gitu ya, bekerja dari otak aja nggak nutut. Oh. Ya benar karena banget. apa, itu bukan dia banget. Jadi sebelum kita memilih pekerjaan, pilihlah mana pekerjaan yang itu sesuai dengan kita banget. Tapi itu susah. Nah, itu nanti jadi masalah. Tapi susah yang sesuai dengan idealnya saya itu yang seperti apa? Pertanyaan saya ya, apakah susah dengan tidak sesuai dengan idealmu atau kamu yang belum tahu tentang dirimu? Oke. Nah, itu harus kembali lagi gitu, harus kita renungi lagi, kita kaji lagi. Segitunya ya iya. Agar kita tahu langkah apa yang akan kita lakukan pekerjaannya. Oke, kalau memang tidak ada yang sesuai dengan ideal kita, ada sih yang ideal kita tapi nggak dibayar gitu ya. Aduh, Nah, nggak makan dong. masalah lagi kan gitu ya. Artinya semua itu ada resikonya. Keputusan apapun yang kita ambil, kalau memang keputusan kita adalah oke, saya harus pokoknya idealismenya tinggi banget, ya siap dengan resikonya apa, misalnya harus merangkak dari nol dulu dan lain sebagainya, susah dulu, pesaingnya banyak, jarang sekali, itu adalah resiko gitu. Kita mau nggak berada di resiko itu? Oke. Atau misalnya kita mau ngambil resiko, ya udahlah, nggak sesuai dengan passion kita dulu. Yang penting kita tahu dulu banyak pengalaman, siapa tahu karena kita mungkin nggak tahu diri saya siapa, cobalah di bidang ini. Gitu banyak banyak banget gitu ya, ngambil sorry aja gitu ya, jurusannya tentang misalnya apa gitu ya, terus kerjanya di mana gitu kan banyak banget sekarang seperti itu. Ada yang berprinsip ya udahlah yang penting kerja. Nah, kalau dia nganggapnya yang penting kerja, kemudian di sana ada tekanan dan lain sebagainya, fahami yang memilih saya untuk berada di sini adalah saya sendiri. Gitu, sesekali harus bertanggung jawab. Maka cara gimana menyeimbangkan itu adalah satu, kenali apa yang menjadi sumber stres kita. Kenali. Apa yang menjadi sumber stres saya itu apa? Karena kan orang tuh sumber stresnya adalah kok dia nggak suka banget ketika ada orang yang berbisik dikit aja, padahal bukan untuk dia. Itu tuh sensitif dan itu bisa menjadi masalah yang besar. Itu sumber masalah misalnya. Oke, itu ya. Dan kita udah di penghujung waktu nih konselor Gracia. Nggak
kerasa ya kita ngobrol seasik ini, dan banyak juga insight-insight menarik tentang ini ya, pekerjaan, gimana kita cara ngelola stres, mengenali diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita pilih gitu ya kawan Gracia. See you next time di next ajang juga. Habis ini ada ajang yang lebih menarik juga di The Afternoon Show. Thank you banget ya buat Bu Fuji. Oke, sama-sama. Semoga bisa ngisi-ngisi lagi ya di sini ya. Amin. Oke, thank you juga buat kawan Gracia yang udah bersama kita ya dari tadi. See you next day, see you next time di ajang yang sama. Talk show hari ini. Talk show hari ini.